Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Kadis MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sesuai syarat Cerdos 2026, saya membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Semantik Bahasa Indonesia dengan kode KB21J644 dalam rumpun linguistik dengan bobot 3 SKS untuk semester 6. Disampaikan 16 kali pertemuan dengan sistem blended learning. Semantik Bahasa Indonesia adalah mata kuliah yang mengkaji persoalan dasar semantik untuk memahami makna bahasa, khususnya bahasa Indonesia yang meliputi masalah makna, penamaan dan pendefinisian, jenis makna, relasi makna, medan makna, komponen makna, perubahan makna, dan jenis-jenis perubahan makna, serta kategori makna leksikal. Materi pembelajaran yang saya sampaikan yaitu pertemuan ke-1 tentang pengenalan semantik dan ruang lingkupnya dengan indikator penilaian yaitu menguraikan pengertian ruang lingkup kajian semantik dan menyimpulkan pengertian ruang lingkup kajian semantik. Teknik pembelajaran menggunakan metode induktif, tanya jawab, dan diskusi. Capaian pembelajaran materi ini sesuai dengan sub CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kajian semantik 2. Mahasiswa mampu menyimpulkan ruang lingkup kajian semantik. Pembelajaran materi ini disampaikan dengan metode daring dan luring menggunakan media Zoom. Silakan Anda sekalian simak. Di cabang antara lain, semantik mengkaji makna internal atau lepas konteks, artinya makna yang bersumber dari kamus. Sedangkan sintaksis mengkaji tata kalimat. Nah, tata kalimat yang dimaksud yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Mungkin ada yang mengenal kalimat tunggal, contohnya apa, Nawal? Kalimat tunggal hanya terdiri dari satu klausa. Satu klausa artinya di dalamnya hanya ada satu SP, hanya ada satu subjek predikat. Bisa memberi contoh, Nawal? Aulia pergi ke kampus. Ya, Aulia pergi ke kampus. Aulia subjek, pergi predikat, ke kampus keterangan tempat. Nah, jadi kalimat tunggal hanya memiliki satu klausa, yaitu hanya satu SP. Berikutnya, kalimat majemuk, ada istilah kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara itu ada dua, minimum ada dua klausa, dua-duanya klausa bebas. Kemudian ditambah di tengahnya ada konjungsi intrakalimat, contohnya dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, padahal. Nah, saya contohkan satu, saya pergi ke Semarang, lalu ke Bandung. Nah, saya pergi ke Semarang, lalu ke Bandung. Saya pergi ke Semarang itu klausa pertama, kemudian saya pergi ke Bandung itu klausa kedua. Tetapi karena subjek dan predikatnya sama, jadi langsung klausa kedua langsung dilesapkan. Saya pergi ke Semarang, lalu ke Bandung. Jadi pergi, saya dan pergi dilesapkan supaya kalimat itu efektif.
Jadi langsung saya pergi ke Semarang, lalu ke Bandung. Nah, kira-kira paham kalau kalimat itu terdiri dari dua klausa? Paham, Bapak. Ya, Paham, Pak. ya. Jadi kalimat itu terdiri dari dua klausa. Klausa pertama, saya pergi ke Semarang, lalu saya pergi ke Bandung. Kemudian klausa kedua dilesapkan karena subjek dan predikatnya sama. Berikutnya, kalimat majemuk bertingkat. Masih ada yang ingat? Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat, atau induk kalimat dan anak kalimat. Boleh dibalik. Karakteristik kalimat ini boleh dibalik, anaknya boleh di depan atau induknya yang di depan. Kalau anaknya di depan diberi koma, sedangkan induknya berarti di belakang. Saya buat contoh satu. Karena hujan, saya tidak jadi berangkat ke kampus. Kira-kira anaknya ada di mana? Ada di depan, Pak. Ya, karena hujan, saya tidak jadi pergi ke kampus. Nah, karena hujan itu anak, sedangkan saya pergi ke kampus adalah induk. Nah, saya pergi ke kampus itu disebut juga klausa bebas, ya. Induk kalimat disebut juga klausa bebas. Klausa bebas itu wajib ada subjek dan predikat. Sedangkan karena hujan itu anak kalimat disebut juga klausa tidak bebas atau klausa terikat. Kira-kira ada gambaran? Insya Allah ada, Pak. Ada ya. Nah, jadi coba dibuat dibalik sekarang. Karena hujan, saya tidak jadi pergi ke kampus. Nah, karakteristik kalimat ini anaknya ada di depan, induknya di belakang. Coba dibalik. Saya tidak jadi pergi ke kampus karena hujan. Iya, tepat ya. Jadi induknya ada di depan, anaknya di belakang. Ada koma atau tidak kalau dibalik? Tidak ada, Ya, Pak. tepat ya. Jadi kalau induknya di depan, anaknya di belakang tanpa koma. Tetapi kalau anaknya yang di depan pasti ada koma. Berikutnya, pragmatik, mengkaji makna eksternal atau terikat konteks. Jadi pragmatik itu mengkaji makna eksternal atau terikat konteks. Artinya makna pragmatik tidak ada kaitannya dengan makna semantik. Kalau makna semantik itu berkaitan dengan makna yang ada di kamus, sedangkan makna pragmatik makna yang ada dalam tuturan. Contohnya ada sebuah toko hari ini tutup, di depan tertulis kata tutup di depan pintu. Itu artinya penuturnya siapa? Penutur yang menulis itu siapa? Pemilik toko, Pak. Yang Pemilik memiliki toko. Pak. Ya, benar ya. Jadi ada sebuah toko hari ini tutup, di depan pintu ditulis kata tutup. Nah, penuturnya adalah pemilik toko atau yang mewakili. Petutur kira-kira siapa? Petutur Pelanggan. siapa? Ya? Pelanggan. Ya, pelanggan atau orang yang kebetulan membaca tulisan itu, ya. Tempatnya biasanya berada di pinggir jalan, bisa jalan besar, bisa juga jalan kecil, ya. Konteksnya semi formal, ya. Nah, itu biasanya toko biasanya berkaitan dengan transaksi jual beli. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup jelas. Cukup jelas. Baik, lanjutkan ya. Kita teruskan membahas hal berikutnya. Hakikat semi-semantik. Linguistik memiliki cabang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi ada memiliki bunyi vokal dan bunyi konsonan. Mungkin ada yang sudah mengenal bunyi vokal? A, I, U, E, O, A, U. I, U, E.
Pak. Iya, A, I, U, E, O, U, yaitu bunyi vokal ya. Bunyi vokal yang merupakan gabungan vokal disebut, yang dibaca satu fonem disebut diftong. Ada yang masih ingat mungkin? Diftong, diftong itu gabungan vokal yang dibaca satu fonem. Contohnya silau, belakangnya ada A dan U, itu adalah diftong. Coba Nawal, coba. Atau Nimas. Contoh Pak, Ya. untuk sebutin Ada Contoh, AI. Oh, Ada berapa? kayak pantai, santai gitu Pak kalau yang AI. Ya, Terus pantai. ada, iya, Pantai. terus yang Yang AU. AU ada harimau, ada pulau, Harimau. kerbau, Kemudian OI. OI, boykot, Boykot ya. Nah, jangan dibaca boykot, yang benar boykot, karena kata itu di dalamnya ada diftong. Nah, itu contoh-contoh diftong, ada 4 dalam bahasa Indonesia, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Ya, ada 4 ya. Kemudian ada bunyi konsonan, itu ada 21. Kemudian ada gabungan konsonan yang disebut dengan istilah digraf. Ada yang masih ingat? Ada 5. KH, S, SY, NY, NY, dan NK. Nah, itu disebut dengan istilah digraf. Jadi digraf 2 huruf konsonan yang dibaca satu fonem. KH pada kata khusus contohnya, nah itu jangan dibaca khusus, tetapi yang benar khusus, karena itu 2 huruf konsonan dibaca satu fonem. Berikutnya morfologi, mengkaji morfem dan kata. Morfem itu ada morfem bebas, ada morfem terikat. Masih ingat ya? Mungkin Hanifah ada morfem bebas, morfem terikat, masih ingat? Atau yang lain? Morfem bebas ialah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan morfem lain. Kalau morfem terikat harus ada morfem bebas, baru morfem itu memiliki makna. Tetapi kalau sendirian maknanya tidak ada. Saya contohkan morfem bebas kata dasar. Curi, tangkap, benci, marah. Nah, itu morfem bebas. Morfem terikat yaitu imbuhan. Misalnya mencuci. Kira-kira morfem terikatnya apa? men. Ya, men adalah morfem terikat. Morfem bebasnya yaitu cuci. Berikutnya sintaksis. Sintaksis mengkaji kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata ialah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Contoh kata tadi kita sudah gambarkan, ada makan, minum, mandi, ya, cantik, sehat, benci, marah, itu kata ya. Kemudian frasa itu gabungan kata yang terdiri dari lebih dari satu kata. Contohnya ada frasa verbal, adjektival, nominal, preposisional, dan verbal ya. Nah, itu contoh frasa ya. Frasa yaitu gabungan kata yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Contohnya akan mandi, akan disebut pewatas dalam frasa akan disebut inti frasa dalam frasa adverbial, sedangkan mandi adalah pewatas. Kemudian ada frasa verbal, di dalamnya harus ada verba. Akan mandi, akan sebagai pewatas, kemudian mandi sebagai inti frasa. Nah, masih sama contohnya dengan yang pertama ya. Kemudian frasa nominal yang penting di dalamnya harus ada nomina atau kata benda. Misalnya rumah baru. Kira-kira inti frasanya apa? Rumah
Rumah, ya, rumah sebagai inti frasa, sedangkan baru sebagai pewatas. Frasa nominal karakteristiknya inti frasa harus di tengah. Kemudian pewatasnya boleh di depan, boleh di belakang. Coba salah satu contoh. Tadi rumah baru, inti frasanya di depan, pewatasnya di belakang. Sekarang membuat frasa nominal, inti frasanya di belakang, pewatasnya di depan. Tadi contohnya rumah baru. Masih pakai kata rumah? Rumah besar, Pak. Rumah besar, ya, rumah sebagai inti frasa, sedangkan baru sebagai pewatas. Nah, frasa nominal, pewatasnya boleh di depan, boleh di belakang. Misalnya 10 ekor kambing. 10 ekor itu pewatas, sedangkan kambing sebagai inti frasa. Berikutnya frasa preposisional, karakteristiknya inti frasa wajib berada di depan. Misalnya di rumah pada hari ini. Nah, itu kata di sebagai preposisi wajib berada di depan, pewatasnya di belakang. Pada hari ini, pada itu inti frasa preposisional, sedangkan hari ini sebagai pewatas. Mungkin ada pertanyaan? Tidak, Bapak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Berikutnya semantik. Semantik mengkaji makna internal, tadi sudah kita bahas, dan pragmatik makna eksternal, tadi juga sudah kita bahas. Kita bisa teruskan pada salindia berikutnya. Apakah tepat kata latihan dalam bahasa Inggris training dalam konteks pendidikan dan latihan dapat diubah menjadi pendidikan dan pelatihan? Apakah tepat kata latihan dalam bahasa Inggris training dalam konteks pendidikan dan latihan dapat diubah menjadi pendidikan dan pelatihan? Ini biasanya berada dalam lembaga-lembaga kursus atau lembaga-lembaga pendidikan non formal, bukan pendidikan formal ya. Kalau pendidikan formal itu tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian MI, MTS, MA, termasuk perguruan tinggi, akademi, politeknik, institut, universitas, itu pendidikan formal. Tetapi kalau pendidikan dan pelatihan itu biasanya bukan pendidikan formal, semacam kursus. Tepatkah pendidikan dan pelatihan diubah menjadi pendidikan dan latihan diubah menjadi pendidikan dan pelatihan? Mungkin Anda pernah melihat tulisan di pinggir jalan, tempat kursus, mungkin ada kursus setir mobil, ya, kursus montir mobil, kursus tata boga, kursus tata busana, kemudian pelatihan tentang kurikulum. Di sana biasanya tertulis pendidikan dan latihan. Pada papan nama di depan lembaga itu tertulis pendidikan dan latihan. Manakah kira-kira yang benar? Pendidikan dan latihan atau pendidikan dan pelatihan? Pendidikan dan pelatihan bukan, Pak? Ya, yang tepat adalah pendidikan dan pelatihan. Mengapa Anda pilih pendidikan dan pelatihan, bukan pendidikan dan latihan? Tulisan ini biasanya berada di pinggir jalan, papan-papan nama lembaga tertentu yang berkaitan dengan kursus-kursus ya.
Ya, mungkin ada yang punya gambaran mengapa yang dipilih itu pendidikan dan pelatihan, bukan pendidikan dan latihan. Ya, perlu Anda pahami karena ada dua kata pendidikan, kata dasarnya apa? Didik. Mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Ya, Imbuhan pe bukan Pak. Pean. imbuhannya apa? Pen, ya penan ya. Jadi mendapat kata dasar didik, mendapatkan konfiks ya. Ini konflik penan. Perhatikan di belakangnya kata dasar kata pelatihan, kata dasarnya adalah latih. Nah, ini juga mendapatkan konflik pean. Jadi, yang mana yang benar pendidikan dan pelatihan, karena yang pendidikan dan pelatihan dua-duanya ada kesejajaran bentuk kata. Ya, itu alasannya. Mengapa pendidikan dan latihan itu salah? Yang benar pendidikan dan pelatihan, alasannya apa tadi? Kesejajaran bentuk kata ya. Depan kata dasar didik mendapatkan konflik penan. Sedangkan yang belakang kata dasar latih mendapatkan konflik pean. Dengan demikian ada kesejajaran bentuk kata. Berbeda dengan yang atas, pendidikan dan latihan. Pendidikan kata dasarnya didik mendapatkan konflik penan. Sedangkan yang belakang latihan kata dasarnya latih mendapatkan apa itu? Yang atas kata dasar latih mendapatkan prefix, infix, suffix, konflik atau simulfik. Ya. Prefix an. Suffix an. Iya, ya. Jadi mendapatkan suffix an. Nah, di sini yang atas tidak terjadi kesejajaran. Kalau yang bawah terjadi kesejajaran karena sama-sama mendapatkan konfiks yang bawah. Sedangkan yang atas pendidikan mendapatkan konflik penan, sedangkan yang latihan kata dasar latih hanya mendapatkan suffix an. Nah, itu alasannya. Mengapa yang benar pendidikan dan pelatihan. Ada yang masih bingung atau sudah jelas? Sudah jelas, Bapak. Baik, kita teruskan. Apakah tepat kata latihan dalam bahasa Inggris exercise yang biasa terdapat pada akhir bab dalam buku pelajaran diubah menjadi pelatihan? Biasanya dalam akhir bab, kalau dalam buku bahasa Inggris, biasanya ditulis exercise. Tetapi dalam bahasa Indonesia ditulis latihan. Apakah tepat diganti kata latihan menjadi pelatihan? Ya, hal ini tidak berkaitan dengan kesejajaran bentuk. Jadi yang benar adalah Latihan. Ya, karena tidak ada kaitan dengan kesejajaran bentuk. Berbeda dengan yang atas tadi, pendidikan dan pelatihan itu ada kesejajaran bentuk. Baik, kita teruskan. Manakah yang benar, kekayaan alam adalah warisan anak cucu atau kekayaan alam adalah warisan nenek moyang? Nah, warisan itu artinya sesuatu yang diwariskan. Nah, tinggal yang memberikan itu siapa, yang menerima siapa. Yang ini Pak, yang kekayaan alam adalah warisan nenek moyang. Iya, nenek moyang itu berarti orang yang lebih tua dari generasi pada saat ini. Jadi dia yang mewariskan barang tertentu, mungkin rumah, tanah, atau benda bergerak. Ya. Berikutnya, manakah yang benar? Pewaris mewarisi sebidang tanah dari ahli waris, atau pewaris mewariskan sebidang tanah kepada ahli waris.
Ahli waris orang yang menerima, sedangkan pewaris orang yang memberikan. Yang mewariskan, Pak? Ya, jadi manakah yang benar? Pewaris mewarisi sebidang tanah dari ahli waris atau pewaris mewariskan sebidang tanah kepada ahli waris? Pewaris Yang atas atau mewariskan bawah? yang bawah. Ya, Mewaris, Pak. mewaris. Mewariskan. Kalau mewariskan itu memberikan, kalau mewarisi menerima. Yang mewariskan, Pak? Iya, mewariskan. Pewaris itu orang yang lebih tua dari generasi sekarang, mewariskan sebidang tanah kepada ahli waris. Jadi ahli waris yang menerima, pewaris yang memberi. Kalau mewariskan itu artinya memberikan, kalau mewarisi artinya Menerima. Jangan sampai keliru, jangan sampai keliru ya. Mewariskan itu memberikan, mewarisi itu menerima. Menerima. Coba satu lagi nih. Saya akan menemui Pak Bambang atau saya akan menemukan Pak Bambang? Saya akan menemui Pak Bambang. Iya, tepat ya. Saya akan menemui Pak Bambang. Lanjut satu lagi, mungkin sudah cukup satu lagi. Manakah yang benar, goreng pisang atau pisang goreng? Dua-duanya benar, Pak? Anda perhatikan kalau ini bentuk frasa nominal ya. Ini adalah frasa nominal. Goreng pisang atau pisang goreng. Anda membeli goreng pisang atau Anda membeli pisang goreng? Pisang goreng. Pisang goreng. Iya, Anda membeli pisang goreng, bukan goreng pisang ya. Manakah yang benar, dosen mengajar mata kuliah semantik atau dosen mengajarkan mata kuliah semantik? Dosen Mengajarkan. Iya, dosen mengajarkan mata kuliah semantik. Kalau dosen mengajar, objeknya apa? mahasiswa, Pak. Ya, kalau dosen yang benar mengajar, dosen mengajar mahasiswa. Kalau dibuat kalimat pasif menjadi Mahasiswa diajar. mahasiswa diajar oleh dosen. Kalau yang bawah, dosen mengajarkan mata kuliah semantik. Mata kuliah semantik diajarkan oleh dosen. Ya, baik, cukup ya. Ada hal yang ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Ada. Baik para mahasiswa. Ya, baik para mahasiswa yang saya banggakan, saya akhiri pembelajaran pada pagi ini dan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pekan depan dalam pembelajaran yang kedua. Salam sehat ya. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Bapak. Terima kasih, Pak.